Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Palmarum, tanggal 28 Maret tahun 2021. Kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Minggu Palmarum, tanggal 28 Maret tahun 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak hal yang kita anggap mampu membuat kita merasakan sukacita. Mungkin saja lewat segala pencapaian dalam hidup ini, keberhasilan kita atas pekerjaan yang mendatangkan rezeki yang berlimpah, keluarga yang berbahagia, anak-anak yang baik, kesehatan yang prima, serta masih banyak hal lain yang dapat membuat kita bersukacita. Atas semua sukacita itu, pasti tak jarang kita bersorak kegirangan. Namun, saudara yang terkasih, ada hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa sukacita yang sempurna hanyalah dari Tuhan saja. Firman ini disampaikan dalam ibadah Minggu Palmarum, sebagaimana arti dari Minggu Palmarum, yaitu Minggu Palem. Adapun latar belakangnya adalah mengingat peristiwa pada saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dalam rangka menuju peristiwa penyaliban. Kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem bukan hendak menunjukkan keagungannya sebagai seorang raja yang naik di atas kuda perang, namun dia menaiki seekor keledai betina. Artinya, kedatangannya membawa pendamaian antara manusia dengan Allah, bukan hendak menyatakan genderang perang terhadap manusia di tengah dunia ini. Dialah Tuhan Yesus, Sang Raja yang penuh dengan kelemah lembutan. Di saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, para orang banyak menyambutnya dengan sorak-sorai kegirangan, hingga luapan sukacita itu tak dapat dibendung lagi, sebab mereka menganggap saat yang ditunggu telah tiba. Bangsa yang telah lama menantikan datangnya Sang Mesias menunjukkan luapan sukacita dengan penyambutan yang penuh kemeriahan sebagaimana
adanya. Mereka ada yang menghamparkan payakannya di jalan, ada yang memotong ranting-ranting dari pohon palem dan menebarkannya di jalan. Sembari orang yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud." Itulah penyambutan yang mereka lakukan ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Mereka sungguh-sungguh bersorak kegerangan karena kedatangan Tuhan Yesus. Sebagaimana sukacita yang ditunjukkan oleh bangsa Israel saat kedatangan Yesus ke Yerusalem, demikianlah kiranya saat ini kita semua bersukacita di saat mendengarkan firman ini. Kiranya dalam setiap peribadahan yang saudara ikuti, engkau akan merasa sukacita. Engkau akan penuh semangat, bersukacita, bersorak-sorai oleh karena kegirangan yang Tuhan limpahkan bagimu lewat rahmat dan kasih setianya. Saudara yang terkasih, Raja Daud adalah penulis Mazmur pasal 31 ini, di mana ia menyampaikan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia adalah seorang raja yang termasuk di Israel. Ia merupakan contoh dari seorang pemimpin yang berhasil. Banyak hal yang telah dicapai oleh Daud yang menghantarkan bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang terkemuka saat itu. Tentu itu semua butuh perjuangan dan berbekal penyertaan Tuhan. Daud menjadi seperti seorang gembala yang menggembalakan bangsa Israel. Namun di tengah kemegahan yang ia rasakan, ternyata Daud tidak luput dari sejumlah persoalan dalam hidupnya. Di antaranya, ketika ia harus berhadapan dengan Raja Saul, dengan juga halnya dengan perilaku kebencian dari anaknya Absalom. Demikian juga dengan situasi ketika dia berbuat dosa dengan Batsyeba. Beragam permasalahan yang harus dihadapi oleh seorang raja yang termasyhur seperti Daud pada masanya. Dan itu semua cukup mampu membuat Daud merasa lelah, merasa jenuh dengan semuanya itu. Namun saudara yang terkasih, ada hal menarik yang dapat kita perhatikan dari teladan hidup Daud. Bagaimana ia menghadapi masalah dengan cara mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Tak dapat dipungkiri, Daud memang merasa jiwanya tertekan akibat masalah yang ia hadapi. Sangat jelas ia ungkapkan dalam ayat 10-11 dikatakan demikian, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah." Apa yang disampaikan pemazmur hendak menjelaskan bagaimana ia mengalami beragam penderitaan yang penuh dengan kepahitan. Ia mengalami sakit pada tubuhnya, dan tidak hanya itu, sikap dari para orang-orang di sekitarnya juga sepertinya acuh tak acuh, tak peduli lagi dengan Daud. Sedangkan para musuhnya semakin bergembira dan bersemangat untuk segera menghancurkan kehidupan Daud. Jemaat Kristus, apa yang dirasakan Daud menunjukkan perasaan sebagaimana manusia biasa. Sebagaimana halnya setiap orang dalam kehidupan ini pasti merasakan hal yang sama ketika dia menghadapi masalah. Bisa saja akan mengalami rasa penat, lelah, kecewa. Itu semua tak dapat terpisahkan dari situasi kehidupan manusia yang sedang mengalami beban dalam hidupnya. Beban hidup yang berat membuat Daud menderita, baik fisiknya yang menjadi lemah dan jiwanya yang ikut tertekan. Semangat dan kekuatannya yang selama ini menggelora akhirnya berubah menjadi redup. Sebagai manusia biasa, saudara yang terkasih, kita juga pernah mengalami sebagaimana yang dialami oleh Daud.
Di sekitar kita juga ada begitu banyak orang yang tertekan, ada yang stres, ada yang jatuh sakit akibat masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya. Sekalipun mungkin ia mampu menyembunyikan masalah yang sedang ia hadapi dengan senyuman yang penuh dengan dusta, namun tak dapat dipungkiri, masalah itu sering membuat dia merasa tertekan. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah di bidang pekerjaan, ekonomi, sakit penyakit, masalah di tengah keluargamu, dan masih banyak hal lain yang mungkin membuat engkau merasa terbeban berat dengan semuanya itu. Banyak orang yang tidak memiliki iman yang teguh dan pada akhirnya dia menjadi putus asa dikala cobaan datang silih berganti dan tak kunjung berhenti. Namun saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini menuntun kita agar bersikap bijak dalam menghadapi segala masalah. Apa yang dapat membuat kita merasa nyaman dan tenang dalam menghadapi permasalahan? Jawabannya adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud sungguh percaya hanya kepada Tuhan, sebagaimana ia sampaikan dalam ayat 15, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku." Saudara yang terkasih, percaya kepada Tuhan adalah satu hal yang harus kita lakukan dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita. Jangan pernah bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Jangan pernah menaruh harap pada hikmat manusia. Namun jadikanlah Tuhan menjadi yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan ini. Kita harus yakin bahwa masa hidup kita dan segala yang kita miliki dalam dunia ini semuanya ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, untuk apa kita khawatir jika semua itu dalam kuasa Tuhan? Demikian juga segala masalah atau perilaku jahat yang datang hendak menerpa kita, semuanya itu hanya dapat dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan kita. Hanya Tuhanlah sumber kasih setia yang abadi. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya penasihat yang ajaib yang mampu memberikan solusi atas segala masalah dalam hidup kita. Karena itu, mari kita menyendingkan telinga kita dan mengarahkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun kita melewati beragam tantangan di dalam hidup ini. Kita perlu ingat firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7 yang berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Inilah yang menjadi pedoman kita, bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, bersoraklah, bersukacitalah oleh karena kasih setia Tuhan, sebab hanya kasih setianya lah yang mencukupkan rasa nyaman di dalam jiwa kita. Di luar itu, tak ada yang mampu membuat kita merasakan sukacita yang sempurna. Saudara yang terkasih, melalui suasana Minggu Prapaskah saat ini, terkhusus di Minggu Palmarum ini, menjelang peringatan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang akan kita renungkan, mulai peribadahan pada saat Kamis Putih dan Jumat Agung, kita dituntun untuk merenungkan perjalanan hidup kita yang tak luput dari dosa dan beragam masalah yang datang silih berganti. Atas semuanya itu, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas, di mana tak satu pun dapat kita lakukan untuk melepaskan kita dari hukuman akibat dosa itu sendiri. Segala perbuatan kita dan dosa-dosa yang telah kita lakukan telah mampu membuat kita meratap dalam kesedihan. Semua itu membuat kita merasa takut dan juga rasa bersalah, dan situasi yang kadang dikucilkan menjadi bagian hidup oleh karena dosa itu sendiri. Semua itu terjadi oleh karena situasi yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, oleh karena dosa-dosa kita,
oleh karena kekurangan kita, oleh karena situasi yang membuat kita mengalami kesedihan. Beragam hal. Tentu kita tidak mau terlarut dalam situasi yang pahit itu. Kita mau hidup agar hidup kita ini dibebaskan dari kungkungan dosa dan penderitaan yang datang. Dan saat ini, di Minggu Palmarum ini, kita mengingat di saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan ia disambut dengan sorakan Hosana, yang artinya selamatkanlah kami. Saudara yang terkasih, sebuah seruan kata Hosana yang berarti selamatkanlah kami mengindikasikan sebuah harapan dari bangsa Israel agar kiranya Mesias yang telah datang itu menyelamatkan mereka. Sebagaimana bangsa Israel yang berseru agar Tuhan menyelamatkan mereka, demikianlah kita, saudara semuanya, saat ini berseru memohon keselamatan dari Tuhan. Kita menyerukan Hosana bagi anak Allah yang Maha Tinggi itu. Kita berseru agar kita diselamatkan dari segala dosa-dosa kita, dari segala keluh kesah kita, dari segala kesedihan, masalah, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan yang membuat kita terbeban. Kita yang berseru Hosana bagi anak Daud harus benar-benar mengakui kuasa Allah yang sungguh sempurna mampu menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih, jika di hari Jumat Agung nanti kita akan mendengarkan bagaimana bangsa Israel pada akhirnya mengubah teriakan selamatkanlah kami, mengubah teriakan kata Hosana menjadi sebuah teriakan salibkanlah dia. Suatu perubahan yang sangat drastis, sangat bertolak belakang. Tentu kita harus menghindari sikap yang demikian. Artinya, jangan pernah menyia-nyiakan kedatangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah menyia-nyiakan kedatangan Tuhan dalam hidupmu. Namun, biarlah sekali ia hadir di dalam kehidupanmu, maka engkau harus sungguh-sungguh menyambut dan menerima kedatangannya di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu dengan sorak-sorai penuh sukacita. Karena itu saudara yang terkasih, tetaplah miliki iman yang teguh. Bersukacitalah karena Tuhan Yesus yang hadir sebagai Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Ia hadir memberimu keselamatan. Ia hadir memberimu sukacita. Ia hadir memberimu suatu pengharapan yang baru. Oleh karena itu, sambutlah Yesus dalam hidupmu. Sambutlah dan syukurilah pengorbanan Kristus lewat sikap hidup yang berkenan kepadanya. Agar nanti di masa-masa perenungan penyaliban Tuhan Yesus, kita semakin diteguhkan, semakin merenungkan penderitaan Kristus mampu mengubahkan situasi hidup kita yang selama ini penuh dengan dosa, namun akhirnya diselamatkan dari semua itu. Terimalah kedatangannya dengan penuh sorak-sorai, oleh karena Yesus telah menyatakan kasih setianya yang kekal untuk selamanya. Allah telah menyatakan kasih setianya untuk selama-lamanya bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Saudara terkasih, bersoraklah akan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selamanya yang diberikan kepadamu saat ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami agar kami tetap setia, percaya dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Ketika dosa, beban hidup dan permasalahan datang, kami mohon kiranya Engkau melepaskan kami dari semuanya itu. Sebab Engkaulah sumber kasih setia yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin.